Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sungguh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang baik, tenaga dan semangat yang baru untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini bertema Damai di Bumi. Nats yang mendasarinya diambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur semalam kami boleh lewati dengan tidur yang nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka pikiran kami, hati kami untuk dapat memahami maksud hati Tuhan. Berkati Ibu Betty yang akan menyampaikan firman Tuhan sehingga kami boleh mendapatkan berkat, mendapatkan pencerahan dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. 2 Petrus 1 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa Natal kita senang mendengar pesan malaikat tentang damai di bumi. Namun pesan yang diulang-ulang dalam banyak nyanyian dan khotbah itu perlu didengar dan diperhatikan setiap hari sepanjang tahun, tidak hanya pada masa Natal. Sampai saat ini kita masih mendengar berita tragedi dalam dunia. Kita merindukan kedamaian. Alkitab memberikan jawaban permohonan bagi kedamaian itu. Rasul Paulus meyakinkan kita dalam Roma 5 ayat 1 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus menekankan bahwa kita dapat hidup berdamai dengan Allah. Ya, kita umat yang tidak taat dan penuh dosa dapat didamaikan dengan Allah melalui iman dalam anaknya, seperti yang dituliskan dalam Roma 5 ayat 11 demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, kita dapat menikmati kedamaian batin saat menyerahkan kekhawatiran kepada Sang Juru Selamat. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga menegaskan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita pun dapat menerima kedamaian antar sesama. Di dalam Roma 12 ayat 18, Rasul Paulus meyakinkan orang-orang percaya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Perdamaian dengan orang lain dapat menjadi kenyataan. Yang lebih baik lagi adalah kita dapat mengharapkan kedamaian bagi seluruh dunia ketika Juru Selamat kita, Sang Raja Damai, datang kembali. Melalui doa dan teladan kita, marilah kita menjadi pembawa damai yang turut serta menggenapi pesan yang dibawa oleh malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Marilah menjadi pembawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai dimanapun kami berada. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami renungkan bersama-sama dan kami mempercayakan seluruh aktivitas kami, rangkaian kegiatan dari pagi, siang, sore hingga malam nanti di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga apapun juga yang kami perbuat,
menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.